Oke sob, untuk pertandingan hari ini gue akan memberikan kalian pembahasan di mana Hoffenheim akan berhadapan dengan Werder Bremen di Germany Bundesliga round ke-9 yang akan bermain dini hari nanti. Dan langsung aja kita melihat bahwa peluang dari tuan rumah ini sebenarnya dalam 2 musim terakhir Hoffenheim ini cukup memberikan perhatian di Bundesliga dengan prestasi mereka ya, kalau gue bilang sejauh ini juga masih on the track ya. Mereka berada di peringkat kelima dengan 8 permainan sudah memenangkan 4 laga dan 2 hasil seri, namun 3 hasil kekalahan mewarnai dalam 8 laga mereka. Tapi yang menjadi catatan gue, Hoffenheim ini di musim ini jika bermain sebagai tuan rumah, ini belum terkalahkan dalam 4 laga ya. Tentu saja ini menjadi ancaman bagi Werder Bremen ya, musim ini mulai tampil impresif setelah mereka mampu promosi kembali di Bundesliga. Ini terbukti dalam 4 laga tandang, ini juga Werder Bremen belum pernah terkalahkan dengan 8 poin mereka. Jadi pertandingan ini tentunya akan sangat menjanjikan pertandingan yang sangatlah seru. Hanya saja jika kita melihat dari sejarah pertemuan, Hoffenheim ini selalu unggul ya apabila berhadapan dengan Werder Bremen, khususnya jika bermain sebagai tuan rumah. So prediksi gue pertandingan ini tetap akan dimenangkan oleh Hoffenheim dengan skor 3-1. Yang berikutnya di France League 1, Lyon akan berhadapan dengan Toulouse yang mana Lyon sendiri berada di peringkat ke-7. Sebenarnya di awal musim mereka tampil cukup impresif, hanya saja dalam 4 laga terakhir 4 kekalahan beruntun. Dan ini menjauhkan mereka dari posisi atas klasemen dengan hanya berselisih 2 angka dengan Toulouse yang berada di peringkat ke-12. Ini akan menjadi ancaman serius bagi Lyon. Hanya saja Toulouse ini di musim ini menjadi tim yang kurang begitu beruntung apabila mereka bermain sebagai tim tamu. Ini terbukti jika kita melihat bahwa 3 laga tandang terakhir ini 3 pertandingan kalah berturut-turut. Dan ini kabar baik tentunya bagi Lyon yang kembali ingin meraih 3 poin penuh. Prediksi gue sih Lyon masih akan menang ya sob dengan skor 2-0. Yang berikutnya adalah Spain La Liga, Osasuna melawan Valencia yang sepertinya sudah akan diperkuat kembali oleh Cavani. Dan terbukti bahwa pada pertandingan ini Valencia yang kini berada di peringkat ke-6 La Liga pastinya sangat mengincar posisi untuk kembali lagi tampil Liga Champions. Dan peluang mereka musim ini cukup terbuka kalau gue melihat sob, di mana Valencia sendiri ini cukup baik dalam 2 pertandingan terakhir dengan 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Kita melihat juga sayangnya Valencia jika menjadi tim tamu dalam 3 laga tandang musim ini 2 kekalahan dan 1 hasil seri. Melawan Osasuna tentu bukan pekerjaan mudah. Pasalnya Osasuna dalam 4 laga kandang 3 kemenangan dan 1 hasil kekalahan saja. Prediksi gue pertandingan ini pastinya kalau melihat secara histori ya bagaimana Valencia akan berhadapan dengan Osasuna, mereka selalu sulit ya mendapatkan kemenangan apalagi di kandang Osasuna. Prediksi gue pertandingan ini masih akan berjalan seri dengan skor 1-1. Dari La Liga kita beralih sedikit di England Championship karena pertandingan dini hari nanti belum akan terselenggara di IPL, itu akan terjadi besok hari ya. Jadi kita bahas dulu, QPR akan berhadapan dengan Reading. QPR sendiri ini berada di peringkat, kalau kita melihat bahwa di sampai pekan ke-14 ini bahwa QPR ini berada di peringkat 4 ya, dan disusul oleh Reading yang berada di peringkat ketiga. Artinya kedua belah tim ini hanya berselisih 1 angka ya sob. Dan kalau kita melihat bahwa rekor QPR jika menjadi tuan rumah ini kurang begitu stabil, berbeda dengan Reading yang jika menjadi tuan rumah. Hanya saja Reading juga ini lemah ya jika bermain sebagai tim tamu. Jadi masing-masing tim ada kelemahan dan kekurangan. Dan jika melihat dari 3-4 pertandingan terakhir masing-masing kedua belah tim, mereka menampilkan permainan yang cukup mengesankan. Yang menarik di sini bahwa QPR ini di last pertemuan dengan Reading mereka mampu menang 4-0 di kandang mereka sendiri. Dan ini sangat berpotensi untuk kembali terulang, namun kalau bisa fair, gue memprediksikan pertandingan ini hanya akan berakhir imbang dengan skor 2-2. Dan sedang diadakan event yang sangat menarik
gue udah share di layar monitor serta deskripsi, kalian bisa lihat sendiri. Jangan sampai ketinggalan dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like channel ini.